Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Prinsip itulah yang dipegang semua umat muslim termasuk Anjas Mara. Kemarin bertempat di kediaman Ketua Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik, Anjas dengan lapang dada meminta maaf secara langsung kepada pihak pelapor, yaitu FPI, terkait kasus foto-foto bugilnya dalam pameran CP Biennale 2005 yang sempat digelar di Museum Bank Indonesia September lalu. Atas itikat baik itu, FPI menerima permintaan maaf Anjas dan bersedia. Halo Mirsa, selamat pagi dan apa kabar Anda? Senang sekali saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di GoSpot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Saya akan menyajikan informasi seputar dunia selebriti yang akan menemani ibadah puasa Anda. Dan jangan sampai Anda ketinggalan pemirsa kuis SMS GoSpot di mana Anda bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Caranya jawablah pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban atau jawaban B dan kirimkanlah ke nomor 6288. Dan pemirsa, bersama GoSpot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Dan inilah sajian informasi segar bagi Anda yang haus akan berita dari dunia selebriti. Anjas Mara akhirnya meminta maaf pada FPI. Tali silaturahmi antara Rey Sahetapi dan Dewi Yul kian menghangat di bulan Ramadan ini. Meski baru saja jatuh sakit, Siti KDI tetap pergi umroh. Di bulan Ramadan ini, Cece Kirani merasakan keindahan beribadah bersama suaminya A.A. Hadi. Titik Puspa dan Dery Drajat berbaur bersama pemulung untuk berbuka puasa. Pemirsa, tampaknya hikmah bulan Ramadan di tahun ini akan selalu diingat dan disyukuri oleh Anjas Mara. Mengapa? Karena setelah berminggu-minggu Anjas harus berbelit dengan kasus mengenai foto syurnya yang diprotes oleh FPI itu, pemirsa ingat kan? Akhirnya kasus itu bisa berakhir dengan jalan damai. Nah sekarang pertanyaannya adalah apakah FPI akan segera mencabut laporan mengenai kasus itu ke pihak kepolisian? Bagaimana kalau kita tanyakan saja langsung kepada Anjas Mara dan kepada Habib Rizik, di mana lagi kalau bukan di GoSpot. Bulan Ramadan adalah bulan penuh ampunan. Prinsip itulah yang dipegang semua umat muslim termasuk Anjas Mara. Kemarin bertempat di kediaman Ketua Front Pembela Islam Habib Muhammad Rizik, Anjas dengan lapang dada meminta maaf secara langsung kepada pihak pelapor, yaitu FPI, terkait kasus foto-foto bugilnya dalam pameran CP Biennale 2005 yang sempat digelar di Museum Bank Indonesia September lalu. Atas itikat baik itu, FPI menerima permintaan maaf Anjas dan bersedia akan menindaklanjuti permintaan maaf tersebut pada pihak penyidik Polda Metro Jaya. Saya mohon maaf atas kegelapan yang saya lakukan. Mudah-mudahan lain kali saya bisa berbuat lebih baik lagi. Apa yang saya lakukan dapat lebih bermanfaat dan lebih baik di mata manusia maupun Allah. Persoalan Anjas kita anggap sudah tidak ada persoalan dengan FPI. FPI juga tidak akan membesar-besarkan persoalan, bahkan FPI akan memberikan masukan kepada pihak kepolisian tentang pertemuan hari ini, sehingga itu akan menjadi masukan yang berarti bagi polisi untuk menentukan apakah persoalan ini dilanjutkan atau dihentikan. Nah, dengan datangnya Anjas kan mewakili dirinya, karena persoalan pidana kan nggak bisa diwakilkan kepada orang lain. Anjas mewakili dirinya sendiri. Nah, dengan beliau mengakui kehilapan, menyadari, nah di situ terbuka bahwa sebetulnya beliau tidak melakukan itu dengan sengaja, tidak dengan bermaksud untuk menistakan agama. Nah, Anjas meminta maaf atas nama pribadi, maka persoalan antara FPI dan Anjas dinyatakan sudah selesai. Tapi bagi FPI, pihak-pihak di luar Anjas yang masuk daftar pelaporan FPI masih dianggap belum tuntas. Jadi nanti kita pilih ya. Di sana kan yang kita tuntut ada beberapa pihak. Ada Isabella, ada Anjas, ada Agus Wage, ada Jim Supangat, ada penyelenggara, ada kurator, ada fotografer. Kan banyak pihak yang kita tuntut. Nah sekarang yang kita tuntut ini kan pasal 156A, penistaan suatu agama dengan sengaja. Ini kan ada kata-kata dengan sengaja. Nah nanti biar polisi yang akan memilah. Persoalan penghentian proses pemeriksaan itu sepenuhnya bukan wewenang FPI, tapi wewenang polisi. Apalagi
pasal yang kita laporkan bukan delik aduan, tapi merupakan pasal 156A, diantaranya adalah pelecehan agama karena dengan judul Adam Hawa dan lain sebagainya. Sebelum Anjas meminta maaf, apakah antara FPI dan Anjas Mara sudah saling berembuk hingga akhirnya tercapai perdamaian semacam ini? Saya tidak pernah kontak Anjas juga tidak pernah kontak saya. Selama ini komunikasi kita komunikasi tidak langsung. Anjas bicara di media, saya juga bicara di media. Di dalam beberapa siaran pers, FPI selalu mengatakan kalau minta maaf, mengaku salah, kan begitu selalu yang diulang-ulangi oleh FPI. Dan bertekad tidak mengulanginya, kita tidak akan membesar-besarkan persoalan. Ketika polemik kasus foto-foto bugil Anjas masih memanas, FPI pernah berencana untuk membekukan peran Anjas pada sinetron-sinetron religius. Dalam foto itu, Anjas dinilai telah menodai kekudusan figur Nabi Adam dan Hawa. Namun sekarang kegundahan batin Anjas telah lepas. Meski telah berdamai dengan FPI, kasus itu masih terus ditangani pihak Polda Metro Jaya. Ya, saya berharap Anjas ini ke depan bisa menjadi aktor pejuang. Yang bukan hanya sekedar menghibur menjadi tontonan, tapi juga bisa menjadi tuntunan. Sekian kita. Tidak pernah ada kata terlambat untuk mengakui kesalahan dan meminta maaf. Pemirsa, setelah perceraian antara Dewiul dan Ray Sahetapi, bulan Ramadan ini merupakan Ramadan kedua kalinya mereka harus menjalaninya secara terpisah. Namun tetap saja keharmonisan di antara mereka tidak pernah luntur. Bahkan tali silaturahmi di antara mereka tampaknya semakin menguat. Apalagi di antara Ray dengan anak-anaknya. Tetap saja terjaga selayaknya ayah dan anak. Dan apakah hikmah Ramadan juga hadir di tengah-tengah Dewiul dan Iin, istri Ray yang sekarang? Temukanlah jawabannya tentunya di Gospot. Bulan suci Ramadan memang selalu dijadikan momentum untuk semakin memperkuat silaturahmi atau memperbaiki hubungan yang sedikit renggang dengan teman, sahabat, bahkan keluarga sekalipun. Kebiasaan seperti ini seharusnya kita lakukan setiap saat. Seperti yang dilakukan Dewiul dan Ray Sahetapi. Perkawinan mereka boleh saja berakhir di meja hijau. Namun tali silaturahmi selalu diusahakan berjalan baik. Seperti keharmonisan yang mereka tunjukkan di acara pertunangan anak sulung mereka, Giska. Sedangkan di bulan Ramadan tahun ini sikap bahu-membahu layaknya keluarga yang utuh tetap berjalan semestinya. Baik, biasanya bagi tugas kalau aku keluar kota, aku minta melalui adiknya, kan masih manajerku, memberitahu bahwa gantian gitu. Kalau aku keluar kota, Bang Ray insya Allah mau membantu nengokin anak-anak. Biasa sebagai sahabat ya, terhibur dari anak-anak saya ya. Terima kasih dia bisa menjaga anak-anak dengan baik. Setelah bercerai, semangat Dewi dan Ray untuk berkiprah di dunia seni maupun hiburan masih tetap membara. Dewi kembali eksis di dunia tarik suara dengan mengisi beberapa acara di televisi. Di antara kesibukan itu, apakah jadwal buka puasa sekeluarga sudah direncanakan? Ya nanti, dalam waktu dekat ini lagi. Biasa. Tahun lalu juga terjadi seperti itu, tapi ya tidak usah di-create lah biar alam yang ini mempertemukan. Bang Ray juga sibuk. Yang penting komunikasi anak-anak dengan Bang Ray sangat indah, masih terus baik. Setelah bercerai dengan Ray, Dewi sepertinya semakin membenamkan diri dalam pekerjaan. Mungkin Dewi ingin menghilangkan rasa hampa yang menjalar dalam dada setelah Ray tak berada di sampingnya. Anak-anaklah yang membuatnya tetap tegar. Hidup Dewi pun semakin bergairah sejak seseorang datang dan memberikan perhatian lebih kepadanya. Oh, jangan mancing-mancing gitulah, nggak asik tuh. Karena Yang memperhatikan. satu profesi. Banyak sekali yang memperhatikan aku. Mbak-mbak aja infotainment memperhatikan aku tiap detik. Lantas apakah hati Dewiul sudah bersedia untuk memberikan ruang bagi kehadiran Iin sebagai istri Ray? Sudahkah Dewi memulai hubungan silaturahmi dengan Iin? Saya belum bisa jawab itu. Besok aja saya nggak tahu yang terjadi, atau 5 menit ke depan kita nggak pernah tahu yang terjadi. Jangan banyak berpikir panjang. Sekarang syukurin aja dari hari ke hari. Terkadang manusia sulit untuk berbuat ikhlas.
Dibutuhkan hati yang lapang serta selalu ingat bahwa manusia hanyalah hamba Allah, agar keikhlasan tumbuh dengan sendirinya. Dan bulan Ramadan adalah waktu yang tepat bagi seluruh umat muslim untuk berintrospeksi, serta lebih mendekatkan diri